Assalamualaikum Pak Irwan. Waalaikumsalam Bang Isnan. Sebenarnya ceria sekali Pak Irwan ini hari ini. Alhamdulillah Bang Isnan. Sama, senyumnya mengembang terus kayaknya ini. Ya harus bagaimanapun yang kita lakukan harus tetap tersenyum. Bagaimanapun agar anak-anak juga dalam aktivitas sehari-harinya juga tersenyum ya kita. Nggih, nggih, Seperti nggih. itu. Oh nggih Pak Irwan, tadi Nggih, nggih, pagi Bang Pak Isnan. Irwan sempat menemui saya kan ya mau Nggih, nggih. ngobrol seperti itu. Maaf, Nggih. maaf nggih baru sempat menemui Pak Irwan Nggih, untuk nembah nuwun, apa ya, nembah nuwun. Sibuk samanya menyambut ini. untuk menyambut undangan Pak Irwan untuk ngobrol-ngobrol ini. Nggih, nggih. Matur nuwun sudah diluangkan waktu Bang Isnan. Ya, oke. Oke, sebelumnya mungkin ya kita fokus dulu nih Pak Irwan biar Nggih, nggih. obrolan kita ya nantinya juga eh, terarah, tidak Nggih, nggih. terganggu gitu ya, kita tenang dulu nih. Eh, Oke. Tadi kan Pak Irwan manggil saya pagi-pagi ya, Nggih. katanya pengen yang ada yang diobrolin gitu lah. Nggih, Bang Kiranya Isnan. apa kiranya yang ingin diobrolin sama saya ini Pak? Ada apa Nggih. ini? Monggo Nggih, monggo. Bang Isnan. Ini gimana ya? Saya kadang-kadang ya bingung gitu. Jipek sampean gitu. Jadi akhir-akhir ini dalam KBM saya itu seringkali anak-anak motivasi belajarnya itu tidak terlihat gitu. Ya wis yang penting kayak sing penting masuk kelas gitu. Terus kemudian mengikuti pelajaran ya wis kayak sekedar hanya untuk membatalkan kewajiban gitu. Itu bisa saya lihat dari indikator pencapaian tujuan pembelajaran, Bang. Di situ kalau kita boleh jujur ya, jujur Hmm. berdasarkan hasil asesmennya, asesmen sumatifnya, ya ada beberapa persen lah ya itu tidak mencapai target itu. Jadi tujuan yang sudah kita tetapkan itu tidak tercapai. Ngoten Bang Isnan. Jadi saya kadang ya bingung apa yang harus saya lakukan gitu. Makanya Ya ya saya ya. mau cerita-cerita ke Bang Isnan itu. Nggih nggih nggih. Berdasarkan apa yang diuraikan tadi sama Pak Irwan, jadi tadi Pak Irwan merasa apa ya, agak bingung ya terhadap Nggih, nggih. siswa yang sepertinya hanya menggugurkan kewajiban untuk masuk kelas gitu aja ya, Nggih, nggih hanya Bang apa, Isnan. tidak menghadirkan dirinya dalam pembelajaran Betul, seperti itu. Hingga betul sekali Bang Isnan. Pak Irwan melihat bahwa banyak siswa yang tidak tercapai tujuan pembelajarannya. Seperti itu Nggih. ya Pak Irwan? Betul, leres, leres Bang Isnan. Oh, oke Pak Irwan. Eh, kita akan ngobrol lebih jauh lagi. Tetapi sebelumnya saya ingin tahu harapan Pak Irwan sendiri dari hasil apa yang kita omongin itu apa Pak Irwan? Nggih, nggih. Ya saya berharap setelah saya ngobrol dengan Bang Isnan ini satu beban saya terasa ringan ya karena sudah saya curahkan. Oh ya, Yang kedua pastinya saya berharap ya bagaimana caranya supaya saya bisa memperbaiki kondisi yang ada dalam pembelajaran saya itu. Jadi bagaimana saya bisa menghadirkan motivasi dalam diri murid-murid saya untuk belajar, terus kemudian nantinya akan berimbas tentunya pada capaian tujuan pembelajaran saya. Jadi dengan saya cerita-cerita ini ke Bang Isnan, saya berharapnya akan muncul ide-ide yang bisa nantinya memperbaiki KBM saya seperti itu, Bang Isnan. oh ya, berat sekali Pak Irwan. Jadi yang kita bicarakan ialah tentang kondisi siswa ya, yang motivasinya Oke, sepertinya tadi yang dibicarakan Pak Irwan itu nggih, mengalami penurunan ya. nggih, Bagaimana cara menghadirkan motivasi belajar agar tingkat tinggi lagi dan tujuan nggih, pembelajaran tercapai. Seperti itu ya Pak Irwan. nggih, 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 Eh, leres, Bang Isnan. Seperti ini Pak Irwan. Kalau seperti itu kondisi ideal seperti apa yang Pak Irwan pikirkan tentang kondisi pembelajaran dan motivasi siswa itu? Nggih. Kondisi ideal yang saya harapkan, ya mungkin semua guru berharapnya seperti itu ya Bang Isnan nggih. Bahwasannya siswa-siswa saya itu atau murid-murid saya itu hadir penuh saat sesi pembelajaran saya, terus kemudian aktif dalam kegiatan KBM saya,
baik itu dari Ya. sesi materi, penyampaian materi, diskusi, terlebih lagi di penugasan. Nah, idealnya kan seperti itu, ngoten nggih. Tapi pada kenyataannya kan kadang-kadang apalagi kalau ada penugasan di rumah itu wis Ya. di jenjang SD ya Pak Isnan ya. Iya, iya, iya. Ya kadang pulang sekolah ada yang TPQ. Saya tanya kalau malam habis TPQ kan bisa belajar malam. Saya malamnya ngaji lagi Pak dan lain sebagainya. Ya walaupun tidak semuanya tapi kalau saya petakan itu ya ada hampir sepertiganya yang seperti itu. Nah, saya ingin idealnya bahwasanya anak-anak itu benar-benar tahu bahwa belajar itu kebutuhannya mereka. Itu kan wujud Ya, dari motivasi, ngoten loh, iya, Bang benar Isnan. sekali, Bang. Benar. Memang itu kondisi ideal yang diharapkan oleh Pak Irwan. Saya juga seperti itu. Bagaimana Nggih, Bang Isnan. menghadirkan apa ya, bahwa belajar itu adalah yang mereka butuhkan, gitu. Seperti itu kan Pak Irwan. Nggih, ngoten ngoten Bang Isnan. Melihat tadi kondisi ideal yang dibicarakan oleh Pak Irwan, bahwa kondisi ideal itu yang seperti ini, bahwa belajar itu adalah sesuatu yang dibutuhkan. Kondisi saat ini, ya, kalau dalam skala 1 hingga 10, situasi Nggih. Pak Irwan saat ini di angka berapa? Kalau boleh saya perkirakan ya, maksud saya Ya, ya, ya. sesuai dengan apa yang saya alami mungkin kalau dari kondisi idealnya 10 itu ya baru di angka 6 kayaknya nih Bang Angka Isnan. 6 masih ya. Nggih, nggih, baru di angka 6. Alasannya Pak Irwan, kenapa Pak Irwan masih di angka 6? Nggih. Jelas sekali terlihat ketika penyampaian materi itu ketika kita tidak menghadirkan umpan balik dalam artian kita kasih respon gitu, ya mereka diam-diam aja gitu. Ketika kita tanya apakah mereka ada pertanyaan, tidak ada yang ngacung. Ketika ditanya apa sudah paham juga tidak ada respon. Ini kan saya bingung juga itu. Ya, Terus ya. ketika kita kembangkan ke kegiatan kelompok, yang dominan ya yang beberapa anak saja ya walaupun kan memang apa yang saya ceritakan itu tidak semua siswa mengalami seperti itu ya. Ketika yang motivasinya bagus itu ada sekitar 60%-an itu ya oke. Tapi yang sisanya itu, nah permasalahannya kita itu sebagai pendidik kan harus bisa menuntun, bisa memberikan pembelajaran bukan hanya ke Pembelajaran. yang niat saja, Ya, tapi ke ya, semua murid ke kita gitu semuanya loh. ya, benar-benar sekali Pak Irwan. Jadi itu alasan saya kenapa angkanya di 6 karena mungkin yang sudah jalan aktif itu ya sekitar Hanya 60%. 60% seperti Sisanya itu. itu PR saya itu. Yang saya kadang-kadang waduh gimana caranya, ngaten Pak Isnan. Benar. Iya, iya benar. Kalau berdasarkan tadi yang diomongkan Pak Irwan, situasi yang digambarkan Pak Irwan, dari Nggih. angka 6 itu untuk menuju ke angka yang ideal itu Pak Irwan mau ke target di level berapa? Angka berapa nih? Nggih. Saya inginnya minimal di angka 8 lah, Bang Isnan. Di angka K8 ya. 8 nanti biar ada perbaikan ngoten, Bang Iya, Isnan. bagus itu Pak Irwan. Nggih. Dari angka 6 ke angka 8 ada kenaikan ya, ada kenaikan 2 tingkat Nggih. atau 2 level. Untuk itu Pak Irwan ya, Nggih. bisa dibayangkan nggak untuk mencapai angka 8 itu apa yang bisa diupayakan Pak Irwan Nah, untuk meningkatkan itu. motivasi siswa itu? Kadang saya sebenarnya mikirnya ya itu yang menjadi ganjelan saya, makanya saya ngadep jenengan ini ngajak ngobrol itu saya mau bisa sharing ide-ide gitu. Tapi saya sendiri ada gambaran sih sebenarnya, Bang Isnan. Oke. Ini saya sampaikan ke Bang Isnan, mudah-mudahan ini jadi solusi dari permasalahan saya. Ya benar-benar nggak apa-apa kita. Saya memang ketika mendesain pembelajaran itu ya, itu selama ini kan masih normatif saja. Ya. Normatif dalam artian ya KBM itu kita susun dari kegiatan per kegiatan gitu.
Ya, ya. Saya sebenarnya sempat mikir setelah saya belajar di PMM dan lain sebagainya itu ada pembelajaran diferensiasi itu nggih. Apa saya perlu mengaplikasikan itu dan lain sebagainya. Dalam artian begini, Pak. Mungkin mereka tidak aktif itu bukan 100% salahnya mereka gitu. Ya, Mungkin ya. saya yang pembelajaran yang saya buat yang kurang merangsang mereka untuk aktif itu. Tetap aktif. Nggih, jadi mungkin kebutuhan belajar mereka yang bermacam-macam itu tidak bisa saya wadahi semuanya gitu ya. Saya sudah mencoba untuk menghadirkan media pembelajaran, tapi ya kadang ya hanya satu jenis dan yang paling mudah itu kan yang dari internet gitu, dari YouTube dan lain Ya, ya sebagainya. benar-benar sekali. Jadi ya sementara ini yang sering terakomodir ya yang itu, yang audiovisual kayak kayak gitu. Sementara ini memang masih seperti itu, Bang Isnan. Terus kaitannya dengan motivasi itu, saya pingin nyoba pembelajaran itu saya ajak keluar kelas atau mungkin ada istilahnya ice breaking. Intinya ketika anak-anak itu sudah sebenarnya anak-anak itu nggak nakal, Bang, tapi saya merasa bahwa mereka itu tidak hadir. Sebenarnya nggak ada yang berulah, tapi diamnya itu bukan berarti diam yang menyenangkan hati saya gitu. Ya, ya. Itu justru diam yang Eh, membingungkan gitu. Membuat Membingungkan bahwa bertanya-tanya ya seperti itu ya, Pak Irwan. apakah diamnya ini berarti apa yang saya sampaikan itu bisa diterima, terus kemudian Ya, apakah ya. instruksi saya untuk kegiatan KPM itu dijalankan sepenuh hati atau hanya bentuk kelompok, ya hanya bentuk kelompok dan lain sebagainya. Saya sebenarnya selalu menyampaikan tujuan pembelajarannya gini loh, Rek, bahwa kalian itu dengan kegiatan diskusi nanti bisa begini-begini. Tapi bagi yang memang begitu termotivasi ataupun ya bisa kita grade ya, yang grade-nya memang grade eh, sangat baik dan baik Baik. itu bisa memberikan respon seperti yang saya harapkan. Tapi Ya, ketika yang kurang, apalagi yang sangat pas-pasan itu di zona bawah itu, ya itu tadi itu yang jadi permasalahan yang saya pikirkan, ngoten Bang Isna. Saya ya. inginnya nanti ketika sudah mulai nggak nyambung itu apa enaknya tak ajak keluar gitu untuk kegiatan-kegiatan yang memungkinkan di luar Di misalnya luar. saat pembelajaran IPA atau Iya, matematika atau benar-benar benar. mungkin SBDP untuk nyanyi untuk apa itu Luar, sempat luar biasa. pikir sih sebenarnya sempat Iya, benar. terpikir ya walaupun ini lebih spesifiknya mungkin saya coba di mapel yang paling menakutkan aja di matematika IPA aja dulu. Di SD itu terlalu banyak yang harus kita pegang ngoten Bang Isnu. Iya, iya, Saya iya. pikirnya nanti ada jeda untuk ice breaking atau untuk kegiatan apa yang sekiranya mengembalikan mood mereka, terus kemudian menjamin mindfulness sehingga mereka bisa hadir sepenuhnya saat saya belajar. Benar-benar Itu sih sekali. sebenarnya 2 opsi yang mungkin Iya, bisa saya lakukan Bang Isnan. oke. Sepemahaman saya, sepemikiran saya ya, ada gambarannya sih 2 itu, ngoten. Itu sudah luar biasa, Pak Irwan. Dari ide-ide yang digali oleh Pak Irwan itu luar biasa. Oke, salah satunya bagaimana melakukan pembelajaran diferensi, kemudian juga Nggih. bagaimana membuat suasana itu aman nyaman, ya kan? Nggih nggih Bagaimana nggih. mungkin bisa dilaksanakan pembelajaran di luar kelas, menghadirkan mindfulness. Nggih. Bagus itu Pak Irwan. Di antara dua opsi itu ya Pak Irwan, Nggih nggih. mana yang bisa Pak Irwan terapkan dalam waktu dekat ini? Sebenarnya mungkin yang pertama yang paling mudah mungkin saya menerapkan yang kedua justru Bang Isnan, yang mengkondisikan anak-anak supaya bisa mindfulness dan lain sebagainya. Tapi akan saya mulai untuk menyajikan pembelajaran yang lebih variatif nanti di diferensiasinya Pembelajaran itu variatif. semampu saya ini mungkin untuk saya akan coba minggu depan itu untuk menyediakan atau mulai melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid-murid saya mungkin Pak Isnan. Seperti Oke, itu. bagus itu Jadi Pak Irwan. keduanya kalau memungkinkan akan saya gabungkan. Gabungkan. Saya akan belajar Oh, lebih untuk itu.
Jadi Nggih. rencananya mau disinergikan nggih dari Nggih, 2 dua opsi itu. dua kegiatan Wah, niku nggih. luar biasa itu Pak Irwan. Dari rencana Pak Irwan tadi itu, ukuran keberhasilan rencana aksi itu apa menurut Pak Irwan? Kalau atas Nggih. selama apa yang dilakukan Pak Irwan itu sudah hasilnya seperti apa? Bahwa itu dikatakan indikatornya berhasil. Nah, minimal sih sebenarnya, saya ingin anak-anak itu awal yang menjadi indikator sebagaimana saya ceritakan teng jenengan, bahwa anak-anak itu bisa aktif, bisa hadir penuh di pembelajaran saya, Oh iya, terus kemudian, motivasinya itu, eee, meningkat ya. muncul sehingga bisa merespon Ya, apa yang sudah saya sampaikan. Dalam artian, ketika kita ajak diskusi, ya diskusi yang bermakna bahwa semuanya aktif terlibat. Ketika kita ajak mengamati, ya mengamati semuanya, bukan ada yang begini begitu gitu iya iya ataupun iya, terpaksa. benar. Saya pingin, anak-anak saya itu memiliki kesadaran belajar yang, tumbuh bahwa belajar itu suatu kebutuhan. Iya Itu sih benar. sebenarnya. Ketika itu nanti sudah muncul, saya sudah senang, Pak. Apalagi Oke, nanti ketika itu berimbas pada, nilai pencapaiannya, nggih. pencapaiannya ya benar-benar. Nggih, Kemudian untuk mewujudkan itu Pak Irwan, untuk nggih. mewujudkan itu apa Pak Irwan membutuhkan bantuan dari seseorang yang mungkin bisa membantu Pak Irwan? Dan siapa kiranya yang bisa membantu Pak Irwan untuk menerapkan rencana aksi tadi itu? Nggih. Tentunya saya butuh, partner untuk itu, Bang Isnan. Ya, mungkin nanti saya akan, minta tolong Bang Isnan dan juga, 1 orang guru lagi, sehingga nantinya bisa, membantu ketika saya mendesain pembelajaran itu saya butuh, berkonsultasi ngoten nggih. Ya, Apakah tahapan-tahapan ini bisa saya sudah. terapkan dan lain sebagainya. Terus kemudian saya tentunya juga butuh partner yang bisa membantu mengobservasi ketika saya Benar-benar. mengaplikasikan, KBM yang sudah saya desain itu. Iya benar-benar. Apakah seluruh tahapannya itu sudah saya laksanakan atau ada yang kurang? Tentunya saya akan sangat bahagia ketika ada teman saya mungkin yang waktu KBM saya itu Di tidak ada jadwal, mungkin, kalau di SD guru mapel biasanya. Guru mapel itu kan tidak selalu ada jadwal. Saya pingin ada minimal 2 orang nggih, untuk mengkonsultasikan, rencana atau desain KBM itu saya mungkin butuh Bang Isnan. Tapi kalau oh, untuk observer, saya bisa minta tolong, rekan saya guru mapel oh, untuk, mengobservasi pembelajaran saya. Sehingga nantinya bisa bisa. ketika hasilnya seperti apa, oh kurangnya di mana, ada yang ngasih umpan baliklah ke saya gitu. Untuk selanjutnya nanti kita petakan bersama dan pastinya saya butuh, jenengan untuk rencana tindak lanjutnya nanti. Oke, bisa itu memang luar biasa ya. Tadi perbincangan kita itu sudah Pak Irwan mampu untuk ide apa kiranya yang mau diimplementasikan dalam mengatasi motivasi itu. Kiranya Nggih, nanti saya juga siap untuk membantu Pak Irwan dalam menjalankan aksi nggih, itu. Dan nggih saya matur harap nuwun. nanti Pak Irwan juga ada waktu nggih minggu depan setelah aksi itu dilakukan, kita Nggih, nggih. ngobrol-ngobrol lagi Pak Irwan ya untuk Nggih, nggih, melihat nggih, sejauh mana perkembangan atau aksi itu pada saat diterapkan berimbas nggih, kepada siswa seperti itu. Nggih. nggih, 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 matur Bisa kan nuwun. Pak Irwan? Nggih. Loh, sangat Eh, bisa. Justru saya, kuatirnya Bang Isnan yang nggak bisa ini. Saya terima saya kasih kalau Bang Isnan ada meluangkan waktu. insya Allah saya selalu siap untuk apa ya memberdayakan ya Nggih, sama-sama memberdayakan ini. nggih, Oke, nggih, terima matur nuwun. kasih ya Pak Irwan. Saya Nggih, juga di sini juga belajar ya. Saya nggih, berikutnya juga belajar tentang apa kiranya sesuatu yang bisa diterapkan pada siswa. Alhamdulillah ya nggih, dari percakapan ini nggih, kita sama-sama belajar. nggih, Bang Mungkin Isnan. selanjutnya kita akan bertemu lagi ya Pak Irwan. Nggih, nggih. Nggih, Oke, Bang Isnan. gimana Nggih. untuk saat ini apakah cukup pembicaraan atau yang diomongin sama Pak Irwan apakah sudah sesuai dengan harapan Pak Irwan? Nggih, sudah sesuai dengan harapan saya, Bang Isnan. Alhamdulillah. Nanti saya akan coba merealisasikan apa yang sudah saya sampaikan tadi,
Mungkin, bisa saya konsulkan nanti nggih desain pembelajaran, mungkin Oke. saya butuh masukan dan saran nggih, Bang Isnan Nggih, nggih. siap siap, Sebelum oke. saya terapkan di murid-murid saya. Ngaten Bang Oke Isnan, matur oke. nuwun. Matur Nggih, nuwun. sami-sami sami-sami. Monggo saya undur diri nggih, Pak Irwan. Nggih nggih nggih, Oke, sembah nuwun nggih. assalamualaikum. Waalaikumsalam.